Shalom saudara, apa kabar semua dimanapun saudara berada? Tentu saya berharap semua baik-baik saja dan tetap semangat. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan kembali. Kita akan belajar Hizkia, lanjutan daripada 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Tapi sebelum itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ajaib, mulia, Tuhan yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kasih setia Tuhan, Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu mendampingi kehidupan kami. Terima kasih pertolonganmu yang tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, berkati kami dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Biar kami boleh dapat maksimal daripadamu, Tuhan. Segala rema, segala perkataan yang kamu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara, salam sukacita juga buat kita semua. Nah mari saudara kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Masih tentang Raja Hizkia. Kalau kita review sebentar, 2 Raja-Raja 18, Hizkia raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi dia terintimidasi, dia dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Dia sempat tunduk saudara. Tapi ternyata justru Raja Asyur inilah yang mengintimidasi terus, yang mau menghancurkan dan tidak mau memberikan kedamaian. Ya, sama seperti iblis, saudara. Nah, kita lihat bagaimana selanjutnya Hizkia berespon, saudara. Kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Judulnya adalah kemenangan, yaitu Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Ayat 19. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Bersedih saudara, serasa tidak ada jalan keluar. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Nah ini adalah satu respon yang sangat baik. Kenapa dia masuk rumah Tuhan sekarang? Enggak sebelumnya. Sebelumnya dia masuk rumah Tuhan untuk ambil harta benda, kasih ke raja lain. Ayat 2, disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara yang tua-tua itu, para imam, dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Jadi dia pergi menghadap Tuhan, anak buahnya disuruh pergi Yesaya. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarkannya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ya saudara, jangan takut mendengarkan perkataan intimidasi, kesusahan-kesusahan, penderitaanmu, saudara. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Wah, perkataan sudah keluar. Pertolongan akan datang, saudara. Ayat 8. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libnah. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia. Berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kau katakan kepada Hizkia raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Dengan kata lain, dia mau menghancurkan iman percayanya Hizkia.
Iblis, orang jahat ya. Iblis itu selalu mau menghancurkan iman kepercayaan kita, saudara. Ayat 11, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka? Allah mereka aja nggak bisa, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar. Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa, ya. Nah, saudara, dari sini kita lihat bahwa Hizkia sebelumnya capek-capek, saudara, pakai kekuatannya sendiri untuk luput daripada Sanherib. Tapi ternyata jawabannya cuma perlu datang berlutut, terbuka di hadapan Tuhan untuk menerima pertolongan yang tepat pada waktunya. Ya, hebat Tuhan kita, saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri, tapi lepaskan kekuatan, datanglah kepada Tuhan dan minta pengampunan dan minta tolong daripada Tuhan. Saudara. Nah, kita lanjut. Ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, saudara. Intimidasi kedua lagi ya, atau kok berapa udah nggak tahu. Dia bawa itu, kata-kata iblis dia bawa kepada Tuhan supaya ditelanjangin, saudara. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan ayat 15 dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang tadi kirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Diintimidasi, langsung diserahkan ke Tuhan. Diintimidasi, langsung diserahkan ke Tuhan. Ini luar biasa banget, saudara. Nggak ditimbang-timbang dulu sehingga ketakutan. Dapat sesuatu, aduh, bacanya sama Tuhan aja. Kurang lebih gitu, saudara. Ayat 17, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah dan ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Tuhan selalu mendengar doa kita, saudara. Tapi masalahnya kadang-kadang kita nggak terlalu banyak cerita kepada dia. Kita merasa kita harus menyelesaikannya sendiri. Tapi ketahuilah, Tuhan sama rindunya menyelesaikan permasalahan saudara, sama dengan kita rindu pengen cepat-cepat selesai juga masalahnya, saudara. Cuman caranya aja kita harus pikir dua kali. Kita mau mengandalkan Tuhan atau mau mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Inilah firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, ya, ayat 21. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau. Dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang kau cela dan kau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang maha kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan. Dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon aras yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohon yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedangkan penduduknya yang tidak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau. Seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Saudara perhatikan ayat 25. Bahwa kemenangan Raja Asyur itu sudah ditentukan. Memang itu diizinkan sama Tuhan. Tuhan sedang bilang bahwa, hei, kamu jangan sombong. Kamu bisa begini. Kamu kira karena rajamu. Itu karena aku yang mengizinkan.
kamu sampai pada hari ini. Kepada, kurang lebih dia bilang itu kepada Raja Asyur, saudara. Dia mungkin gak bilang secara langsung. Tapi Tuhan mau kasih pesan kepada kita. Jangan sombong. Segala pencapaian yang kita punya, segala keberadaan kita sekarang, itu semua karena dia yang izinkan. Mau dia cabut, hancur udah kita. Jangan sombong bahwa dengan kekuatan kita, kehebatan, kepinteran, otak kita, dengan kerajinan kita, dengan kerja keras, iya berkat Tuhan ada, tapi harus jadi orang kerja keras. Saya kerja keras, dari pagi sampai malam kerja. Hati-hati saudara. Saudara mau kerja keras satu hari kerja 30 jam aja, kalau ada 30 jam, saudara gak bakal bisa sukses kalau Tuhan gak yang memberkati. Hati-hati dengan yang namanya hati yang mulai menjadi sombong. Itu Raja Asyur. Ayat 27, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kilikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan, alam semesta akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi di kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Amin, saudara. Saya aminkan itu dalam kehidupan saya. Mari kita aminkan itu juga dalam kehidupan saudara. Bahwa tidak ada satu kuasa pun yang bisa sampai masuk dan merusak kehidupan saudara, selama Tuhan ada di sisi kita. Ayat 34, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Eshardon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah saudara, apa yang kita belajar di sini? Satu lagi saudara. Ada hal-hal yang akan berubah dalam kehidupan hanya karena saudara berdoa. Hizkia berdoa dan terjadi perubahan. Kadang-kadang kita sudah masuk rutinitas dan kita lupa berdoa. Berdoa itu mengundang Tuhan masuk dalam perkara kehidupan. Apapun yang saudara doakan, besar kecil, kalau saudara berdoa itu pada Tuhan, saudara sebenarnya sedang buka pintu untuk Tuhan bekerja. Hal kecil, hal besar Tuhan bisa bekerja, betul? Kalau saudara pengen melihat jejak-jejak Tuhan dalam kehidupan, berdoalah senantiasa dalam segala hal. Dan ada hal-hal yang hanya akan berubah hanya dengan berdoa. Ada hal-hal yang akan mentok, saudara mau ngapain pun gak bisa selesai-selesai. Tapi saya mau beritahu bahwa mungkin dan kemungkinan ini sangat besar, bahwa hal itu hanya bisa berubah karena kekuatan doa. Hizkia berdoa dan something happen, something terjadi. 2 Tawarik 7 ayat 14 saudara. Dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalannya yang salah. 3 step itu.
Kalau mau ada sesuatu berubah dalam kehidupan kita, saudara, berdoa pada Tuhan, merendahkan diri. Hizkia merendahkan diri. Aku salah, aku gak bisa lagi, hancurlah semuanya. Cuman Tuhan yang bisa tolong aku. Aku terbuka di hadapan Tuhan. Aku bersujud berlutut di hadapan Tuhan. Hizkia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia bertobat dari jalan-jalannya. Dia hancurin semua kuil-kuil penyembahan berhala. Dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia humble himself untuk dapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, doa itu artinya merendahkan diri kita. Terbuka di hadapan Dia. Dan hal itulah yang bisa mengubah sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Justru mungkin itulah jawaban dari pergumulan, saudara. Kuasa Tuhan begitu kuat. Begitu luar biasa, saudara. Tapi perlu doa yang notabene-nya mengimplementasikan kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kira kita merasa, oh Tuhan sayang sama kita, udah jalani hidup aja lah, gak usah sering-sering berdoa. No. Ada beberapa yang masih ditutup sama Tuhan, gak diizinkan terjadi dalam kehidupanmu karena saudara kurang berdoa. Begitu juga dengan saya, saudara. Firman ini menyadarkan kita untuk kita sering-sering berdoa. Jangan lupa kalau kita punya akses kepada Tuhan. Ya. Jangan cuma waktu susah kita doa kepada Tuhan, tapi libatkan Tuhan, invite Tuhan masuk di dalam segala area kehidupan kita. Jangan cuma susah-susah, yang waktu kita bergumul baru kita cari Tuhan, saudara. Ya. Dan saya mau beritahu dan saya mau sharingkan, saudara, bahwa waktu kita berdoa dengan iman, sebenarnya kita sedang mengangkat senjata. Dan peperangan itu dimenangkan oleh Tuhan kita. Prayer is a weapon. Makanya saudara lihat, suatu pertolongan Tuhan, kemenangan terjadi karena doa. Kenapa hal-hal tertentu masih ditutup sama Tuhan? Karena dengan doa kita sebenarnya mencari Tuhan. Karena Tuhan itu rindu dicari sama kita, saudara. Bapak itu pengen ngomong sama anaknya. Seperti layaknya bapak anak. Bukan hubungan bisnis. Tuhan, saya lagi susah. Saya berdoa, tolong saya, nanti saya akan begini. Doa itu jangan dijadikan hubungan bisnis. Tapi jadikan hubungan conversation bapak dan anak. Biasakan untuk invite Tuhan lewat doa. Di dalam segala perkara kehidupan kita, saudara. Ya, karena Tuhan rindu punya yang namanya relationship dengan kita. Dan ingat, saudara. Mungkin pergumulan saudara, kemenangannya hanya sejauh doa. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, yang berdoa sama-sama Tuhan, bahwa tiada yang mustahil Tuhan. Kami datang kepadamu mencari wajah-Mu. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Hamba juga punya pergumulan. Semua yang mendengar juga punya pergumulan. Ini pergumulan kami ya Tuhan. Bukakanlah jalan terhadap pergumulan kami, terhadap masalah kami. Menangkanlah peperangan yang sedang terjadi Tuhan. Karena hanya Kau Tuhan yang bisa membantu kami. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan. Bahwa ada penyelesaian daripada pergumulan kami. Daripada kementokan apa yang sedang kami khawatirkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.